Ya, pemirsa semua, mitra NASA dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di greenhouse, yaitu greenhouse sederhana ya, menggunakan bambu saja, ya, dengan sistem seperti ini. Ini lokasi di Desa Brangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini sekarang sedang dilakukan budidaya melon, ya, melon premium, jenisnya namanya Rangipo. Jadi ini menggunakan produk-produk dari NASA, ya, seperti BVR, Glio, Korin, terus kemudian pupuk-pupuknya juga menggunakan pupuk NASA. Ya, kondisi tanamannya cukup bagus, cukup kompak ya, dan ini relatif lebih tahan dari serangan hama dan penyakit karena ini menggunakan sistem greenhouse, walaupun greenhouse yang sederhana. Ya, kita lihat di sini buahnya, ya, buahnya sudah menunjukkan tanda-tanda mau dipetik ini ya. Ini umurnya 50 hari, ya, ada yang masih kecil juga, ada yang sudah besar, rata-rata sudah di atas 1,5 kilo ya. Ini jenisnya Rangipo, jadi modelnya seperti ini melonnya. Ya, kita lihat berapa produk NASA yang digunakan. Itu adalah pupuknya mulai dari POC Hormonic, Green Star, kemudian Organindo, ya, dan banyak produk lain yang masuk ke budidaya melon ini. Ya, kita lihat di sini buahnya menggantung. Ya, ya, untuk mengetahui bagaimana sistem budidayanya, kita akan wawancara dengan yang budidaya di sini. Ya, jadi ini memang ada modal sedikit di depan, ya, modal sedikit di depan. Ukuran kurang lebih sekitar 500 meter persegi ini butuh modal di awal itu sekitar 35 juta untuk membuat sistem greenhouse-nya. Sementara untuk budidaya sendiri cukup murah. Jadi lahan 500 meter persegi itu diisi kurang lebih sekitar 700 tanaman. Ini kemungkinan sekitar 7,5 juta saja. Jadi potensi yang luar biasa untuk memanfaatkan lahan karena umurnya juga relatif pendek ya. Melon ini kan nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 3 bulan sudah panen. Sehingga dalam 1 tahun, dalam satu lahan ini bisa ditanam sampai 4 kali. Jadi beda dengan komoditas-komoditas yang lainnya yang umum ditanam di luar sana. Jadi kalau petani hanya mempunyai lahan 1.000-2.000 meter persegi saja, itu sudah cukup lumayan ya untuk dijadikan sebagai sandaran hidupnya. Ini untuk memanfaatkan lahan di sekitar kita atau bisa juga lahan dalam skala luas. Nah, ini sistem pertanian semi hidroponik ya, atau semi vertigasi. Walaupun tanamnya konvensional, tapi karena di sini ada sistem vertigasinya, pengairannya itu lewat selang-selang yang disambungkan ke tiap-tiap tanaman, maka saya katakan ini adalah semi vertigasi. Jadi ini memang belum mengarah ke hidroponik murni, tetapi sudah mencirikan sistem pertanian modern ya, dengan menggunakan greenhouse seperti ini. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan ini diaplikasikan atau diterapkan di daerahnya masing-masing ya. Ada tim konsultan dari PT NASA yang diketahui oleh Pak Kusnanto dari Blitar, itu yang akan dijadikan sebagai acuan atau menjadi konsultan, atau mau tanya-tanya ke beliau bisa. Nah,
seperti ini. Mungkin edisi selanjutnya nanti di pelatihan NASA ya, di live streaming NASA itu ada pelatihan hidroponik ya. Kemungkinan hari Minggu depan ya, Pak Dimas sama Pak Agus Budi akan mengisinya. Namun itu di lahan yang benar-benar dilakukan budidaya secara intensif. Kalau ini semi modern lah seperti itu. Masih memakai mulsa dan gulutan tanah. Ya. Ini rata-rata sudah di atas 1 kilo ya. Nah, kita belum mengukur breaknya atau tingkat kemanisannya karena memang usianya masih belum sampai ke pantas untuk dipetik ya. Ini masih kecil-kecil, nanti ini kemungkinan pada saat panen sudah di atas rata-rata 1,5 kilo ya. Nah, dari informasi yang saya dapatkan tadi bahwa per kilonya itu cukup tinggi ya, sekitar 17.000 per kilonya. Dan itu sudah ada yang nampung, jangan khawatir untuk pasarnya, sudah ada yang menampungnya. Oke, kita ke sebelah, sama juga. Nah, ini kita lihat kondisi buahnya cukup sehat, cukup bagus ya. Kalau saya pegang ini kemungkinan ini sudah di atas 1 kilo ini. Tinggal mengejar breaknya saja. Besarnya sudah oke. Breaknya menunggu waktu sampai usia generatif atau waktu panen nanti. Ya ini. Jadi pupuknya selain NPK, kita ada pupuk khusus memang namanya Abimik, itu yang diproduksi juga oleh tim kita ya, dari produsen NASA juga. Nanti juga bisa dipesan, sementara sebelum dipasarkan lewat NASA secara resmi karena perizinannya belum lengkap. Namun sudah bisa dilakukan pemesanan lewat grup-grup yang sudah mengaplikasikan teknologi ini. Ini cukup besar. Ini cukup besar sekali. Nah, ini jenisnya Rangipo namanya. Silahkan mau kupas tuntas nanti di edisi streaming NASA yang insya Allah minggu depan akan dilakukan oleh tim NASA, oleh Pak Agus Budi dan Pak Dimas PS dari NASA. Yang ada beberapa yang kena penyakit, namun demikian buahnya masih cukup normal ya. Ini pestisidanya juga menggunakan produk-produk dari kita, dari NASA, yaitu Orin. Terus kemudian, nah ini besar sekali nih. Ini mungkin di atas 2 kilo kalau ini. Jadi tangan saya, ya melebihi tangan saya. Jadi kemungkinan ini di atas 2 kilo. Di sini masih ada juga bunga jantan dan betinanya. Ini bunga jantannya. Saya cari, ini bunga betinanya. Nah, bunga betinanya masih ada ini di atas ini. Ini sebenarnya kalau bisa diteruskan masih berpotensi untuk membentuk buah. Jadi bisa diteruskan lagi nanti. Tinggal disilangkan ya dengan bunga jantan yang ini dengan bunga betina. Ini masih ada bunga betinanya. Baik, itu ulasan kita dari lapangan, liputan budidaya melon dengan sistem greenhouse.
Ya, semoga ini memberikan inspirasi kepada para pemirsa juga bahwa selama ini kita takut budidaya karena budidaya melon terutama ya, tanaman-tanaman premium seperti melon itu karena faktor hama penyakit. Tapi dengan pola seperti ini, dengan menggunakan bambu saja ternyata cukup bisa menangani hama dan penyakitnya, dan ini juga cukup menekan biaya produksinya atau biaya budidayanya karena ketergantungan terhadap pestisida jadi jauh berkurang dibandingkan kalau kita bertanam tanpa menggunakan sistem ini. Ya, ini bagi yang punya tanah mungkin 100 meter persegi, 200 meter persegi, ini bisa menjadi inspirasi untuk memakai sistem seperti ini. Ya. Demikian saya ini melaporkan dari kebun melon di greenhouse yang sederhana ya. Saya akan menuju tempat satunya lagi. Ini kita belum sini tadi. Ini cukup bagus, melonnya cukup bagus. Ya, hampir setiap tanaman sudah berbuah. Ya, sementara satu tanaman ini kita buahkan satu, namun sebenarnya potensinya bisa lebih dari satu kali atau bisa lebih dari satu buah. Asal pemenuhan nutrisinya cukup. Jadi prinsipnya sama dengan manusia, asal makanan diperhatikan, ya, produksi akan terus bisa kita pertahankan. Artinya tidak hanya satu kali saja, tetapi bisa mungkin 2-3 kali. Jadi ini alternatif pada Anda yang selama ini bertani secara tradisional. Nah, ini alternatif, bisa menggunakan sistem seperti ini yang sederhana ini, atau bisa juga menggunakan galvalum ya, atau besi baja ringan gitu ya. Oke, demikian saya melaporkan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan semakin memberikan keyakinan kepada Anda semua, meyakinkan Anda semua tentang manfaat dari produk-produk dari PT NASA yang cukup membantu banyak petani di seluruh Nusantara. Dan produk kita relatif cukup aman dan ramah lingkungan, sehingga itu menjadi jawaban atas permasalahan pertanian di mana residu pasca panen maupun residu tanahnya itu cukup tinggi bahan kimianya atau logam beratnya karena pemakaian pestisida kimia yang cukup tinggi di lapangan dilakukan oleh petani. Nah, dengan kuota seperti ini kita tidak terlalu tergantung pestisida yang terlalu tinggi dan biayanya bisa ditekan. Demikian, cukup panas ini karena kita pengap di dalam ya. Kemudian saya melaporkan, salam NASA, go to Crown Dynam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.